Setiawan. Saya Nabila dari Supriya Putri. Saya Rosmini Febrianti. Saya Muhammad Syaifihan. Di sini kami bertujuan untuk memenuhi tugas protokoler personality development dosen pengampu Ibu Merti. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah. Yang kami hormati Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Yang kami hormati Ketua Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Yang kami hormati kedua pemateri kali ini, yakni Bapak Ibu Kelolor Pelajar Setiawan dan Ibu Nabila dari Supriya Putri. Yang kami cintai dan kami banggakan tamu undangan beserta panitia dan peserta Leadership and Managing Personality 2024 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dengan tema pengendalian ego pemimpin yang bijaksana, aktif, dan ciamik. Izinkan saya Muhammad Syaifihan selaku moderator pada webinar kali ini. Dan saya Rosmini Febrianti untuk memandu acara pada pagi hari ini. Webinar kali ini ada dua pemateri, yakni satu, Leadership dan Managing Organizing oleh Muhammad Iqbal Fajar Setiawan. Dia sekarang menjabat Ketua Umum PDIPM Kota Tasikmalaya. Dua, pengendalian motivasi organisasi oleh Nabila Garini Supriya Putri. Dia sekarang menjabat Divisi Hubungan Kominfo BEM Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Hadirin yang kami hormati, menginjak agenda yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, langsung kita kepada pemateri yang pertama, Leadership and Managing Organizing oleh Muhammad Iqbal Fajar Setiawan. Dia sekarang menjabat Ketua Umum PDIPM Kota Tasikmalaya. Izinkan saya untuk membacakan CV beliau yang bernama Muhammad Iqbal Fajar Setiawan, lulusan SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Pengalaman organisasi tahun 2017 sampai 2019 beliau menjabat anggota bidang perkaderan pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Amanah Muhammadiyah. Lalu ada sekretaris umum pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Amanah Muhammadiyah. 2019 sampai 2022 beliau menjabat sebagai ketua bidang perkaderan pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Tawang, anggota bidang kajian dakwah Islam pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, lalu ketua futsal SMA Negeri 5 Tasikmalaya, koordinator Sekdik 1 OSIS SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Tahun 2022 sampai sekarang beliau menjabat sebagai ketua bidang perkaderan pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, ketua angkatan 2022 S1 Ilmu Keperawatan, ketua divisi PSDM Himpunan Mahasiswa S1 Keperawatan, ketua umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Tasikmalaya Kota Tasikmalaya. Pendidikan beliau tahun 2011 sampai 2017 SD Negeri 1 Panembahan, tahun 2017 sampai 2019 SMP Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah, tahun 2019 sampai 2022 SMA Negeri 5 Tasikmalaya, 2022 sampai sekarang Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dipersilakan kepada beliau untuk memaparkan materi tentang leadership and managing organisasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator, saudara Sahib dan juga saudari Ros, sangat terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas, yang saya hormati Wakil Dekan
Nabila Garini Sunan Putri dan juga yang saya hormati juga moderator. Oke teman-teman, meskipun daring kita harus tetap memperhatikan ya. Oke, sebelum itu pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan iradahnya sehingga kita berkumpul pada Zoom meeting kali ini. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Nabi besar Islam menobrak kebahagiaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Waktu saya berapa? 10 menit ya? Oke, langsung aja. Saya akan memaparkan leadership dan managing organizing. Oke, next. Oke, apa itu leadership atau managing organizing? Ada yang tahu? Ada yang tahu tak? Oke, kalau nggak ada, next boleh saya. Nah ini ya, leadership atau kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau kemampuan untuk kita menerima dan juga kita sebagai pemimpin ada caranya kita untuk memimpin si orang tersebut. Jadi aspeknya seperti ini. Aspek leadership itu ada pemimpin, pimpinan dan juga kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang memimpin suatu organisasi. Kalau pimpinan itu adalah suatu kumpulan yang mencakup si organisasi tersebut. Dan juga ada kepemimpinan, itu adalah cara bagaimana orang tersebut memimpin pimpinan tersebut. Nah itu yang disebut adalah leadership, teman-teman. Dan juga ada managing organizing. Managing organizing adalah suatu perencanaan pada suatu kumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Itu balik lagi ke tingkat organisasi. Next. Pentingnya berorganisasi. Nah yang pertama ya, pentingnya berorganisasi itu adalah yang pertama pembentukan keterampilan, kedua interaksi sama mahasiswa, yang ketiga menemukan minat dan passion, empat kontribusi pada lingkungan. Nah jadi poin 4 ini itu adalah bagaimana kita mendapatkan dalam organisasi hal ini. Ada 4. Yang pertama kita untuk meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan kita untuk kita kemudian nanti di masa depan. Yang kedua ada interaksi sama mahasiswa. Jadi adanya kita banyak relasi, banyak connection, banyak networking misalnya ya. Networking kita sesama, misalkan kita nggak kenal ke cewek, kita nggak kenal ke teknik, kita nggak kenal ke dosen, sekarang di organisasi itu bisa kenal karena itu yang gunanya organisasi. Yang ketiga ada menemukan minat dan passion. Di organisasi itu tidak melulu membahas terkait dengan akademis, tapi membahas terkait dengan apa sih yang menjadi seorang Iqbal itu. Iqbal itu kayak gimana, atau Asahid dan Teknos dan yang lainnya itu bagaimana sih yang benar-benar dirinya itu passion. Terus yang keempat kontribusi pada lingkungan. Ini juga kita masuk pengabdian masyarakat. Ada kita mengabdi kepada umat kalau misalkan kata teman-teman. Next Asahid. Nah, fungsi dalam managing organizing gitu, atau managing organisasi itu ada planning, itu kita rencananya pasti matang. Yang kedua ada lead itu pengarahan. Al-Quran atau Al-Baqarah ayat 20 kan, kita sebagai pemimpin di art ini, di dunia ini. Terus ada juga motivation, controlling, ada juga staffing dan time management. Nah ini yang paling penting teman-teman. Dimana apa ya, yang namanya di organisasi itu ada managing timing. Jadi kita bagaimana cara kita memilah dan memilih antara kuliah dengan antara organisasi, antara kalau yang ada pacar dengan pacar, mungkin kalau nggak ada jomblo mungkin ya kayak gitu. Nah itu mungkin bagaimana cara kita manage kayak gitu. Okay, next. Nah ini yang paling yang paling kita banyak sekarang permasalahan untuk gaya kepemimpinan. Gaya Jokowi misalkan, gaya Jokowi itu demokratis, beda dengan gayanya mungkin Pak Soeharto dengan otoriter atau autokratis di sini. Jadi ada 4, itu ada demokratis, autokratis, transformasial dan juga transaksional. Kalau demokratis itu kolektif kolegial, itu mencakup ke bagaimana cara kita musyawarah
Terus autokratis itu ya udah, kalau misalkan ada keputusan atau nggak orang, gimana kita. Kalau transformasial itu lebih ke merencanakan terlebih dahulu, lalu nanti dirapatkan, tapi sudah ada sebelumnya. Terus transaksional itu lebih ke orangnya itu orang-orang bisnis lah ya, orang-orang bisnis, orang-orang dimana harus ada input dan juga output, harus ada. Dan ini menjadi apa ya? Jadi problematika, menjadi dinamika dalam gaya kepemimpinan orang. Oke, kita ke organisasi. Saya sambil duduk coba ya, agak lagi. Oke, di organisasi mungkin banyak ya definisinya. Ada juga wadah yang mencapai tujuan bersama. Ada juga sekumpulan orang, itu benar. Tapi yang lebih penting yang kita lupakan di organisasi adalah kita di organisasi itu yang penting kita senang. Udah, kalau nggak senang, ya buat apa kita berorganisasi dengan tekanan? Oke, kalau misalkan awalnya kita dengan tekanan, tapi kalau misalkan kita dari awal sudah tahu itu tujuannya, sudah tahu manfaatnya, pasti kita akan senang. Mau itu motifnya ada pacar kah, mau itu motifnya ada seseorang kah, mau itu motifnya beasiswa atau apapun, itu menjadi suatu yang lumrah di organisasi dan itu diwajarkan. Oke, Ormawa sama ya, organisasi mahasiswa yang cakup itu kemahasiswaan. Jadi penerima aspirasi nanti disampaikan ke atasan, dan yang paling penting Ormawa itu harus netral, tidak adanya intervensi dari manapun, harus netral kepada aspirasi mahasiswa. Kalau di Ormawa, di mahasiswa itu yang paling asik itu di himpunan. Karena kenapa? Di himpunan itu kasarnya paling bawah, tapi bebas untuk menyuarakan aspirasinya. Tidak ada tekanan dari bawah. Soalnya rakyat mahasiswa masih kasarnya masih dalam keadaan zigot, tidak tahu apa-apa. Terus kalau B mungkin ada tekanan dari himpunan, takut himpunan yang lebih baik kah, takut himpunan yang lebih maju kah. Jadi itu pressure ke B, tapi itu juga bisa kita balikkan menjadi motivasi. Oke, next. Tujuan organisasi sama ya, kayak manfaatnya leadership tadi, bahwasannya untuk diri kita, untuk umat, dan juga untuk kepentingan akademik kita. Boleh kasih next. Nah, fungsi, kalau fungsi ya seperti tujuan. Kalau fungsi itu lebih ke bukan ke diri kita, tapi kita menjadi peran dalam organisasi tersebut. Fungsinya ada 4, itu pertumbuhan dan pengembangan pribadi, belajar menjadi pemimpin dan menjalin koneksi dengan yang lain. 2, peningkatan akademik. Yang 3, pengembangan profesional dan peluang karir. 4, dampak sosial dan keterlibatan masyarakat. Nah, jadi memang kembali lagi kepada tujuan awal. Organisasi itu harus apa ya? Harus fun untuk diri kita, untuk orang lain, dan juga untuk akademik kita. Nah, ini yang paling masalah itu kultur ya. Kultur organisasi itu beda-beda. Kalau misalkan nanti di Universitas Malaya mungkin harus ada aturan Muhammadiyahnya, atau nanti di Unsil itu harus ada aturan dari yayasan. Kalau misalkan di fakultas kesehatan bagaimana kulturnya, dengan kerapihan mungkin dengan etika yang baik, atau FKIP mungkin dengan harus telitinya, harus berasionalisasi, harus intelektual harus baik, FKIP dan guru yang baik. Terus ada juga di FTEK mungkin fakultas teknik, di mana dengan dengan beraninya, dengan banyak kajiannya itu fakultas teknik. Jadi kultur ini sangat berpengaruh di organisasi, di mana kulturnya, di mana senioritasnya juga itu berpengaruh. Oke, persiapan kita rasa next saja. Oke, kita ke perencanaan gagasan ya.
tujuan awal kita di organisasi, tujuan kita untuk mengembangkan diri kita, tujuan untuk kita mengabdi kepada masyarakat di mahasiswa, masyarakat di luar. Jadi perencanaan gagasan itu berangkat dari keresahan dan juga kemauan, berangkat dari pengalaman apa yang sudah dilakukan periodisasi sebelumnya, dan juga kita tuangkan, kita analisis SWOT, kita analisis problem solver kita dicantumkan ke gagasan kita nanti ke depannya. Jadi yang namanya perumusan gagasan itu tidak semena-mena dari mana. Jadi harus ada memperhatikan kebutuhan, bukan keinginan, memperhatikan visi-visi organisasi, melihat tren ke depan, berbuat dan optimis ada dari dukungan lain-lain. Oke lagi siap. Arah gerak intinya kayak gini. Kalau arah gerak itu dimana kita dimana menjabat organisasi tersebut. Kalau saya mungkin di Kota Tasikmalaya, berarti mencakupnya se-Kota Tasikmalaya. Kalau Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Presma, kalau mencakupnya berarti se-Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Arah geraknya seperti itu. Tapi yang menjadi arah gerak itu bisa kita kembangkan, bisa kita mengadakan lomba Indonesia itu bisa oleh siapapun. Tapi arah gerak esensi awalnya adalah sesuai dengan dimana kita berlaku, dimana kita menjabat di pimpinan tersebut. Oh ini omongan bagus, ada DPR, BEM, himpunan dan UKM. Terus eksternal ada Ortom, Mabi, Imakot, Miki, BEM, BPMA, BEM, Hikmah. Oke. Yang selanjutnya itu ada perubahan paradigma mahasiswa dalam berorganisasi. Kalau pada masa lampau, mahasiswa hanya dianggap sebagai penerima ilmu. Terus saat ini mahasiswa itu diharapkan mampu menjadi penggerak dan perubahan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan dirinya. Next. Nah, ada wajib. Oke, mungkin akan lebih lama lagi 10 menit tapi tidak apa-apa. Ada wajib, jadi ada planning, organizing, controlling, ada actuating, dan juga ada budgeting. Dan itu adalah salah satu bagaimana kita merumus organisasi. Planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, siapa yang menjabat, siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi ketua divisi, dan semuanya. Ada actuating, ya. Actuating itu lebih ke aksi, bagaimana kita perencanaan program kerja. Ada C, controlling, bagaimana kita mengontrol setelah kita mengadakan program kerja. Terus ada wajib evaluating, mengevaluasi, dan juga ada budgeting untuk uang. Dan uang ini, budget ini perlu sekali di dalam organisasi. Oke, mungkin sudah ya, agak cepat gitu. Bapak yang penting uangnya banyak. Oke, terima kasih. Intinya dari saya satu pesan bahwasannya jangan selalu mementingkan organisasi. Ini yang menjadi masalah buat teman-teman juga yang aktif mungkin ya bisa. Jadi kita selalu memikirkan akademik tapi melupakan keluarga. Jadi menurut saya itu mementingkan dulu keluarga, terus akademik, lalu ke organisasi. Oke, terima kasih. Semangat terus organisasi ya teman-teman. Semangat terus bagi semuanya mahasiswa, karena organisasi itu penting. Di organisasi kita bisa berjalan-jalan ke luar negeri, bisa berjalan-jalan ke luar kota, bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan semua relasi untuk kita nanti kerja. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila kekurangan. Alhamdulillah, hidup sekali berarti lalu mati. Nun wal qawmi masyurun. Nasrullah wa wasirul mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, langsung saja kita lanjut ke materi kedua, yakni Saudari Nabila Garini Sudiana Putri yang akan membawakan materi tentang motivasi organisasi. Sebelumnya saya izin membacakan CV beliau. Nama beliau yakni Nabila Garini Sudiana Putri. Lahir di Sumedang pada tanggal 22 Februari tahun 2004.
Beliau sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dan beliau juga di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya aktif dalam badan eksekutif mahasiswa. Pendidikan beliau yakni MI Al-Islam Bekasi, MTS Negeri Darul Ulum Bekasi, SMK Negeri 3 Sumedang, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pengalaman beliau yakni aktif dalam organisasi PMR SMK Negeri 3 Sumedang, aktif dalam organisasi media 3 SMA Negeri 3 Sumedang, aktif dalam organisasi badan eksekutif mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kemampuan beliau yakni mampu berkomunikasi dengan baik, disiplin dan cekatan, dan sabar. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersiapkan saya untuk membacakan materi ini. Materi di sini judulnya pengendalian motivasi dalam berorganisasi. Yang pertama itu apa sih motivasi? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tak sadar, atau dapat pula diartikan sebagai faktor yang mendorong orang untuk bertindak secara aktif. Sini ada macam-macam motivasi individu. Ada 33,3% itu tuh untuk kebutuhan memiliki kekuasaan. Ada 33% memiliki prestasi dan 33%-nya itu untuk memiliki pertemanan. Lalu di sini ada motivasi dalam berorganisasi. Yang pertama itu adalah sebuah keahlian dalam pengalaman aktif serta anggotanya agar memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, selain berdasarkan tujuan yang ingin kita capai, organisasi setiap individu di dalam organisasi juga akan termotivasi untuk kebutuhan yang dimilikinya secara pribadi. Lalu, ada motivasi organisasi yang merupakan kesediaan untuk menunjukkan upaya yang tinggi demi tujuan organisasi yang didukung oleh kebutuhan masing-masing individu dan organisasi tersebut. Di sini ada pentingnya motivasi dalam berorganisasi. Yang pertama ada management, yaitu motivasi bersifat mengarahkan, mempengaruhi dan membangun komunikasi dengan baik dengan tim yang kemudian akan menjadikan satu dari semua efektivitas. Yang kedua ada secondary reason, atau pemimpin organisasi harus dapat memotivasi para anggotanya agar tetap menjadi peningkatan dalam melaksanakan tugas dari mencapai tujuan bersama. Ini ada 6 langkah proses munculnya motivasi. Yang pertama, jika dalam diri seseorang muncul suatu kebutuhan dan kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan akhirnya dorongan untuk melakukan kegiatan. Motivasi yang kedua, yaitu kebutuhan tersebut kemudian melahirkan dorongan dan arah dan juga tujuan dalam diri seseorang untuk bergerak melakukan sesuatu. Yang ketiga, ada untuk mencapai tujuan tersebut seseorang perlu didukung oleh kemampuan, keterampilan, ataupun pengalaman dan usaha memenuhi kebutuhannya. Lalu ada proses yang keempat, yaitu adanya evaluasi terhadap usaha pencapaian tujuan. Yang kelima, seseorang akan bekerja lebih baik jika ia merasa bahwa apa yang dia lakukan dihargai dan memperoleh imbalan atau ganjarannya. Lalu yang terakhir, dengan menerima apresiasi atau imbalan, kemudian seseorang dapat mempertimbangkan segala. Lalu yang terakhir ada yang keenam, yaitu dengan menerima apresiasi atau imbalan, kemudian seseorang dapat mempertimbangkan segala besar kebutuhan yang mampu terpenuhi dari imbalan tersebut. Next. Di sini ada dampak motivasi. Dampak yang pertama, jadi kita tuh dapat meningkatkan produktivitas berorganisasi, ada memastikan efisiensi organisasi, meningkatkan loyalitas tim, dan juga mendorong anggota tim untuk bertindak proaktif. Lalu di sini apa itu organisasi? Nah, organisasi atau tempat pada orang-orang berkumpul, bekerja sama secara
pemimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya dari uang, material, mesin, metode lingkungan, sarana prasarana, data, dan juga sebagainya bisa digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu ada konflik organisasi. Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal yang dapat menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas atau aktivitas pekerjaan dan atau karena fakta bahwa mereka memiliki status, tujuan, nilai-nilai atau persepsi yang berbeda. Lalu di sini ada konflik dalam organisasi. Ada 4 konflik. Konflik yang pertama yaitu terdapat perbedaan pendapat. Di sini itu dalam satu organisasi kan tidak mungkin ya semuanya itu pemikirannya pada sama. Jadi terkadang dalam organisasi pun beda-beda persepsi, beda-beda pemikiran itu dapat menjadi konflik dalam organisasi. Yang kedua ada terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan dan pencapaian yang berbeda. Yang ketiga ada terdapat pertentangan antar individu atau bisa disebut juga konflik pribadi yang terkadang suka menyangkut pautkan dengan organisasi. Yang keempat adanya sikap atau perilaku saling meniadakan gagasan. Next. Di sini ada cara manajemen konflik organisasi. Ada avoiding, accommodating, compromising, combating, collaborating, dan conglomeration. Dan yang terakhir ada compromising. Apa itu avoiding? Itu adalah menghindari timbulnya konflik sejak awal. Ada accommodating atau menghimpun aspirasi, pendapat, dan juga kepentingan pihak-pihak di mana konflik muncul dan selanjutnya dicari jalan keluarnya. Ada compromising atau juga upaya penyelesaian konflik. Lalu ada combating, pihak-pihak yang berkonflik akan saling bersaing untuk menenangkan konflik dan akhirnya ada pihak yang harus dikorbankan. Ada collaboration, yaitu cara ini dilakukan dengan beberapa pihak yang berkonflik akan sama-sama mengkomunikasi yang memuaskan. Yang terakhir ada communication, yaitu gaya menggunakan kelima style penyelesaian konflik secara bersama-sama. Di sini ada mengelola motivasi dalam berorganisasi. Yang pertama itu kita harus mengenali tujuan dari organisasi tersebut. Yang kedua, sadari bahwa dalam organisasi selalu ada potensi konfliknya. Yang ketiga, fokus pada benefit yang dapat fokus pada benefit yang didapatkan. Yang ketiga yaitu fokus pada benefit yang didapatkan dengan berorganisasi. Lalu yang keempat, kita harus memprioritaskan tujuan organisasi di atas tujuan pribadi. Yang kelima, membiasakan untuk berdiskusi atau sharing dan bicara dari hati ke hati dan hati jika ada yang kurang berkenan sejak awal. Mohon maaf Pak, waktunya tersisa 2 menit lagi. Di sini ada peran pemimpin jika ada konflik dalam organisasi. Yang pertama, memperjelas tugas anggota timnya. Yang kedua, memberikan penjelasan kepada tim untuk bekerja dengan hati-hati. Yang ketiga, ada menyarankan kepada setiap tim untuk selalu menjunjung tinggi rasa hormat, toleransi, dan juga empati, saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, ada menyarankan kepada tim untuk fokus pada tujuan awal. Dan yang kelima, menyarankan kepada tim untuk selalu melibatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap konfliknya. Oke, cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada saudari Nabila dari Suryana Putri yang telah menyampaikan materi kali ini. Baik, hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah terlampaui. Tiba kita saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutupan. Marilah kita tutup acara webinar online leadership and managing personality 2020
dengan tema pengendalian ego pemimpin yang bijaksana, aktif, dan ciamik ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Syahrian. Dan saya Rosul Jayani Febriati selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara. Apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Telah menyaksikan Video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dikunci ya?